Selamat sore sahabat Kompas, kembali lagi di podcast Ngasik. Nah hari ini nggak bosan-bosannya aku bawain tema yang agak nyerempet-nyerempet ke pendidikan ya. Nah hari ini kebetulan aku kedatangan narasumber yang menurutku sih keren ya, maksudnya dia berani speak up tentang seberapa pentingnya pendidikan. Nah boleh dikenalin Mbak, namanya siapa? Oke, nama saya Hairani Alfiananda, sering dipanggil Nanda atau Hairani di kampus. Sekarang masih berkuliah di Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Inggris, Universitas Mula Warman. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut ke pembahasannya, kita boleh lepas maskernya dulu karena kita sudah memenuhi protokol kesehatan. Karena di sini udah ada Mbak Nanda ya, jadi aku tuh sebenarnya kepo, Mbak nih kesibukannya apa sih selain jadi mahasiswa? Iya, selain jadi mahasiswa nih aktif mengajar dari SD, SMP, SMA umum, dan baru-baru ini mencoba di ranah yang lebih baru, lebih menantang ke preschool. Dari umur 4 tahun sampai 7 tahunan. Boleh jelasin nggak sih maksudnya preschool itu apa gitu? Iya, jadi kita mempersiapkan anak itu sedini mungkin, makanya ada PAUD ya. Pendidikan anak usia dini itu sama. Cuma preschool ini lembaga yang saya ikutin dia lebih ke privat anak-anaknya. Jadi tergantung keinginan orang tuanya mau anaknya diprivatkan ke bahasa Indonesia atau ke bahasa Inggrisnya. Mungkin anaknya mau disekolahkan di sekolah internasional, jadi bahasa Inggrisnya, karena sudah bahasa Indonesia mungkin sudah bisa. Oh jadi basicnya Mbak ini ngajarnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Sebenarnya bahasa Inggris. Oh bahasa Inggris. Jadi cuma dari lembaga, kalau misalnya yang bisa bahasa Inggris, why not ngajar yang bahasa Indonesia juga? Benar gitu. Oh gitu. Jadi kan tadi kan preschool ya. Kalau misalnya nih aku atau orang lainnya, maksudnya umum SMP, SMA, kuliah, atau mungkin ibu bapak aku mau gitu, itu tuh bisa nggak? Bisa. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Iya benar. Jadi mbaknya nerima siapa aja ya? Ya open aja. Cuma kalau misalnya untuk yang laki-laki itu biasanya saya kumpulkan di suatu tempat yang memang ada teman-temannya juga, nggak privat. Oh gitu. Andai pun privat itu di tempat terbuka, bukan di rumah saya atau di rumah orangnya. Berarti kan ini kan PPKM ya, online semuanya. Nah itu tuh gimana, mbaknya bisakah menyediakan juga fasilitas online atau gimana? Apa langsung tetap datang ke tempat atau gimana? Gimana ya? Kalau ada anak itu walaupun sedang seperti ini lebih nyaman itu face to face dengan gurunya, karena ngerasa lebih paham, lebih ngeh itu kalau face to face gitu. Iya benar sih. Ya udah kita tanya mau seberapa lama durasi belajarnya, mau gimana, lalu kita tetap prokes ya, pakai masker, bawa hand sanitizer-nya seperti itu. Tapi kalau online berarti bisa? Online bisa. Karena privat kan ya? Privat. Kalau kayak rombongan belajar juga bisa. Gitu. Tinggal ngatur jadwal aja sih dari gurunya, ada nggak sih jadwalnya gitu. Kenapa Mbak ini memilih untuk jadinya ngajar gitu? Kenapa? Nggak yang lain ya? Iya. Karena menurut saya pendidikan ya khususnya itu kunci dari segalanya. Benar. Kalau misalnya generasi bangsa ini tidak dipersiapkan, negara ini akan semakin mundur, bukan mengalami kemajuan. Seperti itu. Makanya saya lebih konsennya ke pendidikan. Jadi mbaknya sastra ya? Sastra Inggris. Kalau boleh tahu seberapa ngaruhnya maksudnya pelajaran yang Mbak ambil di kuliah itu sama ngajarnya Mbak di les itu gitu? Oke, nah karena saya itu di sastra Inggris itu jurusannya. Nah ada lagi namanya peminatan, ada yang ngambil ke sastra, ada yang ngambil ke linguistik bahasanya. Nah untuk di bahasa itu saya benar-benar baru bisa merasakan keilmuan linguistik saya itu ketika saya mengajar yang preschool ini. Ada yang namanya psikolinguistik, psiko dengan linguistik berbarengan dia. Jadi ketika kita melihat bahasa anak ini, aku nggak mau belajar miss, aku capek. Oke, berarti anak ini bukan tipe yang maunya nulis. Mungkin dia masih tahapnya yang sukanya meniru yang dia dengar atau yang dia lihat. Itu.
Jadi nggak bisa kita paksakan anak itu langsung kamu harus nulis ya dari ini sampai sini gitu sih. Nah akhirnya kesabaran dalam mengajar tuh seperti ini. Oh ternyata itu tadi sih kembali apa ya, psikis anak itu tuh bisa terganggu ketika maaf mungkin sudah bercerai atau orang tuanya ada salah satunya atau bahkan keduanya di luar kota. Dia les yang namanya kasih sayang. Akhirnya bagaimana kita masuk ke dunia anak itu, kita yang menjadi ibu buat dia itu seperti apa sih? Akhirnya dia akan membuka diri kita. Oke nih sih kita belajar lagi ya minggu depan. Itu sih yang oh my god. Akhirnya terbukalah saya ternyata keilmuan saya itu tuh ada terpakai di situ di Prisco itu kelihatan banget. Kalau misalnya untuk yang umum kelihatannya itu di mahasiswa karena problem di ada banyak jalan menuju Roma, ada banyak jalan untuk lulus, ada yang udah ya udahlah duduk anteng aja uang ngalir. Ada juga yang harus gimana ya bulan depan aku makan apa ya, aku ada modul lagi yang harus di print dari dosen, aku bingung. Tapi problemnya sama di sastra Inggris itu nggak semuanya yang bisa bahasa Inggris. Ada yang dari pendalaman, ada yang dari apa. Akhirnya karena saya juga pernah keluar pulau Kalimantan ke Jawa ke kampung Inggris tuh, akhirnya itu psikis anak itu terganggunya itu karena itu ada yang mengalami perceraian di ketika dia sudah besar SMA, itu malah akan lebih apa ya, karena dia sudah masuk ke long term memory-nya. Nah itu masuk ke teori linguistik lagi, tuh masuk ke memori jangka panjangnya yang membuat dia traumatik dengan sesuatu seperti itu. Dan gimana kita caranya, kamu bisa kok, walaupun kamu dari pedalaman tunjukkan kamu bisa. Itu sih yang buat saya tuh akhirnya saya harus ada kontribusi nih di pendidikan. Kan aku kan nggak tahu ya mbaknya ini udah berapa lama ngajar, terus mulai dari kapan ngajarin. Nah itu boleh nggak sih diceritain dari kapan sih mbaknya itu mulai ngajarin bahasa Inggris? Ngajar? Mulai dari semester 2 di sastra Inggris. Karena saya awalnya itu ngelihat teman-teman saya yang angkatan itu banyak yang mau resign karena ngerasa aku nggak ngerti nih apa yang diomongin dosen. Sedangkan mereka itu sudah ada backupan bidik misi misalnya. Nah akhirnya kan sayang tuh karena ngerasa tidak dipersiapkan bahasa Inggrisnya, dan yang namanya kita di kampus ya udah dianggap bisa gitu loh. Akhirnya dari situ sih saya ngajarnya dari semester 2. Nah itu tuh awalnya ngajarnya ke gimana, ke teman-teman ya? Nawarin ke teman-teman, mau nggak dengan harga teman dong. Yang penting karena waktu itu saya posisinya sendirian masih di daerah Sambutan, bapak saya masih di Tenggarong, adik juga masih SMK kelas 2 atau kelas 3, jadi saya di rumah Sinten sendirian. Jadi gini aja, kita belajarnya di kosan bareng yuk, di kosannya teman di kosannya di Gang Bakti daerah Pulau Flores itu. Jadi gabungan berapa orang nih dalam satu kelas gitu. Pokoknya yang cuma bisa buat bayar bensin saya sendiri, bayar pulsa saya sendiri gitu sih. Nah, kalau mulai ngajar masuk ke lembaga itu? Masuk ke lembaga ini baru semester ini, baru-baru aja. Setelah berapa tahun tuh, berarti 2 tahun ya? 2 tahun? Iya, 2 tahun setengah gitu ya, sekitar itu. Itu tuh sebelum masuk lembaga, apakah sudah ngajarin anak-anak yang preschool itu atau belum? Anak tetangga. Karena biasanya tahu kan, Kak Nandanya bahasa Inggris, udah kalau ada tugas ke saya, minta coba ajarin. Itu orang tuanya yang minta? Iya, cuma ya itu pas ada tugas saja. Belum yang benar-benar mau berinvestasi anaknya ini dipersiapkan untuk bahasa Inggrisnya bisa. Mbak ini dapat support nggak sih dari orang tua setelah ngambil keputusan aku mau ngajar aja deh gitu, sambil ngajar gitu? Malah orang tua itu selalu mengarahkan saya itu ke guru sebenarnya, karena ibu bapak saya tuh backgroundnya guru. Tuh. Jadi ketika saya memutuskan untuk terjun di dunia pendidikan, walaupun jurusan juga saya di sastra, tetap ada korelasinya. Karena sastra juga bagian dari bahan buat pendidikan.
Jadi dapat dukungan sih dari orang tua, khususnya bapak saya sih. Aku mau cerita dikit ya, mau sharing dikit. Jadi waktu itu aku sempat nanya waktu masih SMA sih sebenarnya, masih SMK. Aku SMK kan. Jadi dipikir orang tua harus ngambil, kalau kuliah nanti harus ngambil ya sejurusan sama yang aku ambil waktu SMK gitu. Terus aku nanya, boleh nggak aku masuk sastra Indonesia? Waktu itu pengen. Nah, itu juga waktu itu deket-deket pendaftaran SNM. Jadi mau ngambil sastra Indonesia gitu kan. Udah nggak usah, yang jelas-jelas aja katanya gitu. Nah, Mbaknya ada nggak sih dapat itu kayak gitu? Apa ini jurusan sastra? Iya ya. Kerjanya di mana? Iya, kerjanya kan nggak jelas. Gitu. Oh my god, itu dari saya masuk pun sudah banyak yang tidak protes saya masuk ke sana karena saya jurusannya IPA. Beberapa dapat undangan kedokteran ini itu, tapi bapak saya lebih memilih saya langsung dikirimkan ke kampung Inggris. Nah, ketika saya balik dari kampung Inggris itu mau ambil kuliah, saya cuma dikasih 2 pilihan juga, mau pendidikan bahasa Inggris atau sastra Inggris. Berarti tetap korelasinya sama yang diajarkan di kampung ya, di kampung Inggris itu ya. Karena saya merasa oke, pendidikan sudah ada lah pengalamannya, coba saya mau tantangan yang lain, sastra Inggris. Sampai saya masuk ke sastra Inggris dianggap dicemuh ya, dengan gak usah orang lain, keluarga pun juga ya apa sih sastra Inggris kerjanya di mana? Sebentar, tunggu dulu. Itu mata kuliahnya banyak yang berhubungan dengan politik, kesehatan, seperti psikolinguistik. Itu tuh gabungan dari psikologi dengan linguistik. Nah, misalnya lagi neurolinguistik, linguistik forensik, itu cabang-cabangnya itu keren-keren kalau misalnya dipelajari lebih lanjut nantinya. Nah, untuk di sastra sendiri, kadang begini, anak sastra juga dibilang, anak sastra baca aja ya, novel aja yang dibaca, nonton aja ya. Kalau misalnya orang yang kritis, sebuah film, sebuah apapun itu yang written or spoken, itu disebut dengan diskursus. Nah, diskursus itu pasti ada ideologi yang diselipkan di dalamnya. Ideologi itu bisa ideologi tentang politik, budaya, ini dan itu, yang tujuannya untuk mengatur orang, untuk mengatur stigma orang harus berubah dari ini. Dan sayangnya Indonesia ini sebenarnya lagi dapat perang ideologi dari mana-mana, dan tapi tidak sadar karena itu ada diselipi ideologi itu secara halus. Misal ada yang lagi suka Korea banget sekarang sampai kehilangan identitasnya, udah 100% ini, atau dia suka udah hilang identitasnya, malah malu kalau dibilang suku ini gitu. Atau kita ambil koran deh, satu koran dengan koran lainnya akan berbeda diksinya, kepilihan katanya. Itu yang ngurusi anak linguistik misal. Di situ kita lihat, oh ternyata ini lebih membela yang pihak ini, yang ini menjatuhkan pihak ini. Itu kalau misalnya mau dipelajari lebih lanjut teori-teori di dalam sastra maupun linguistik, itu sejauh itu sebenarnya mencakup semua keilmuan sebenarnya. Ketika orang misalnya ingin membuat sebuah novel itu pun, novel pun sekarang dibilang dibilang romance. Kenapa misalnya sastra itu tuh dianggap jurusan yang remeh-temeh, sedangkan dulu-dulunya banyak yang hampir dibunuh atau bahkan dibunuh secara tersembunyi. Karena apa? Dia dianggap bisa menggulingkan pemerintahan pada saat itu. Contoh Pramudian Antatur, Bumi Manusia. Itu benar-benar realita yang dia tulis ketika dia diasingkan di Pulau Buru. Itu salah satu sastrawan yang dikenal di beberapa jurusan, di beberapa penjuru dunia. Dan itu the power of literature. Itu power dari sastra, kekuatan sastra untuk kita tidak bisa lisan, oke kita bisa menulis. Kalau misalnya kita dianggap nanti salah mengutarakan pendapat, sebenarnya tidak ada yang bisa menyalahkan sastra. Karena sastra adalah seni.
hak orang untuk menulis apapun itu. Dan nah tergantung orang yang nulisnya genrenya apa, lebih mau ke fakta atau tidak gitu sih. Nah kalau Pramudia Anantatur kan dia memadukan romance dan fakta. Aku juga ada beberapa baca bukunya sih. Kan Cuma politik kan, politik, ekonomi dan semuanya dibahas. itu kan tadi stigma orang terhadap sastra ya. Kalau ke pribadi mbaknya sendiri misalnya ada nggak sih yang bilang kan kamu IPA harusnya kamu ngambil ini aja. Iya, dari keluarga pun kenapa jadi ngambil jurusan itu? Apa itu ini? Kenapa nggak ambil dokter? Kenapa nggak ngambil apa sih yang masih jurusannya yang kesehatan misal kayak Perawat. iya. Satu hal lagi, biaya yang dipikirkan oleh bapak saya yang sudah pensiun dan ibu saya sudah meninggal dunia dari saya SD. Akhirnya ya itu tadi pertama itu pun berat saya belajar di sastra itu, sastra Inggris itu. Saya pun pernah mau resign sih sebenarnya dari sastra itu karena awalnya juga menganggap apa sih sastra itu. Tapi kalau disuruh minta pendidikan bahasa Inggris pun saya seperti jenuh untuk terjun di dunia itu. Ketika sudah dijalani, oh ternyata teori sastra ini bisa mengungkapkan banyak hal ya. Makanya banyak orang yang juga takut dengan orang-orang linguistik karena bisa dibuka ininya ideologi tersembunyi ini apa sih? Dia ketika pidato tuh sebenarnya mau goalnya tuh mau ke suku mana sih atau negara mana sih? Itu bisa dibongkar habis-habisan dengan orang linguistik dan sastra. Ini yang paling umum yang biasanya kita semua dapat ya. Ada nggak sih tuntutan misalnya kayak kamu kan anak cewek gitu, kenapa sih kamu gini-gini? Pokoknya apapun yang berbau anak perempuan tinggi deh, ya, gitu. iya, apapun yang berbau perempuan deh, pokoknya kayaknya sensitif aja gitu. Pernah nggak sih digituin? Apa maksudnya dari berbagai aspek ya, maupun itu pendidikan atau milih jurusan atau apa, kayak pernah nggak sih digituin? Pasti dong. Apa ya? Kadang terutama di lingkungan saya tinggal, kenapa sih harus S1? Kerja aja, toh nanti masuknya dapur, toh nanti ngurusin suami. Sebentar, ketika seorang istri, seorang ibu memiliki pendidikan yang baik, dia akan bisa mengarahkan anaknya juga akan lebih baik. Itu sih. Dan secara langsung dan tidak langsung dia menjadi kontributor untuk mencerdaskan anak bangsa ini. Lewat anaknya dulu, baru bisa ke orang lain, atau kebalikannya, dia belajar dulu dari pengalaman dia mengajar, baru ketika dia punya anak, dia lebih siap untuk mempersiapkan anaknya. Itu sih. Jadi udahlah, sampai ada rencana S2, gak usah S1 aja, nikah habis udah punya anak. Nanti kalau misalnya kelamaan nikah, susah hamilnya, atau nanti takutnya umur pendek, anak masih kecil. Udah banyak yang kayak gitu. Ya udah, kita investasi dari sekarang. Misal ikut asuransi misalnya. Udah kayak gitu. Tuh alasan klise banget yang bener-bener kadang I will prove to you all. Saya akan buktikan ke kalian semua bahwasannya yang kalian katakan itu tuh nggak bisa dijadikan patokan untuk zaman sekarang. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya digituin sama keluarga atau sama siapa, jawabannya bakal gitu nggak? Lebih halus sih ya, karena masih menghargai yang lebih senior dan itu jadi apa ya? Ya saya buktikan dengan saya bisa mandiri untuk masalah biaya kuliah. Saya ini awal saya ketika saya memutuskan untuk pendidikan lebih baik. Bukan kita yang mengejar uang yang mengejar kita. Kita ada tawaran di sini, tinggal kita aja siap nggak sih mau ngambil tawaran kerjanya atau tidak. Itu akhirnya itu sih banyak juga keluarga saya itu yang ketika masih menempuh pendidikan tuh yang main-main, yang masih menganggap remeh-temeh, masih bisa aja nanti skripsiannya bayar, bisa aja nanti ini, bisa aja skripsian sambil nikah dan overall yang lain-lain. Akhirnya itu tadi mendidik anaknya setengah-setengah, banyak hal, dan saya putuskan saya tidak bisa mengikuti pola kehidupan mereka, tidak bisa. Saya akan buktikan dengan cara saya sendiri, saya akan bisa seperti ini lebih tertata. Kalau misalnya dari ayah sendiri tuh
ada nggak sih maksudnya jawab orang-orang yang ngasih stigma itu ke Ananda? Ketika saya habis lulus SMA, nggak ada yang namanya ikut perpisahan. Satu mingguan setelah UN itu langsung diberangkatkan ke Jawa belajar, dan itu dari mana-mana bilang, ngapain kursus bahasa Inggris tuh jauh-jauh ke Jawa, di sini juga ada. Nah, bapak saya akhirnya bilang di Jawa lebih begitu, dan dia akan bisa melihat bagaimana orang struggle di sana untuk menempuh pendidikan. Dan iya benar, di sana memang banyak orang yang lebih di bawah saya tapi punya semangat yang tinggi untuk menempuh pendidikan. Bahkan ada yang mau sambil kerja sampingan mencuci baju temannya sendiri untuk mendapatkan seberapa puluh rupiah lah untuk bisa bertahan hidup. Itu kemauan gitu loh. Untuk Kalimantan sendiri tuh masih belum tergerak hati para milenialnya untuk ke situ, ke arah situ. Mungkin karena background orang tua juga kali ya. Iya, sangat mempengaruhi juga. Nah, tadi kan kita udah dengar sedikit cerita lah ya dari Mbak Nanda ini ngejar pendidikannya. Dari stigma itu juga kita bisa sadar kalau kita ini udah zamannya tuh udah beda. Kita nggak bisa lagi nerima stigma itu dengan lapang dada kayak ya udah deh aku nurut aja, kan kita nggak bisa gitu ya. Nah, jadi boleh nggak sih Mbak Nanda ngasih harapannya gitu buat entah orang tua di luar sana atau entah kita, generasi kita gitu. Ya, untuk para orang tua dulu pastinya. Jangan berharap anak itu akan menjadi seseorang yang lebih baik ketika kita sendiri orang tuanya tidak mempersiapkannya sejak dini. Investasi pasti memang mahal, cuma itu akan balik ketika memang orang tuanya sambil mengarahkan dan tidak melepas hanya kepada guru yang mengajar. Kedua, untuk para generasi muda, kita ini sudah zaman yang modern, sudah zaman yang penuh dengan persaingan dengan berbagai negara. Minimal untuk sekarang bisa punya 1 atau 2 skill dalam minimal bahasa Inggris seperti itu, supaya tidak ketinggalan dengan yang lain. Nanti ujung-ujungnya ada loker bisa bahasa Inggris minimal writing, udah minder. Karena sekarang juga kan kalau misalnya interview atau apa kan biasanya Ada yang bahasa menggunakan Inggris. bahasa Inggris. Nah, jadi emang itu basic skill yang harus kita tanam, ya emang harus kita punya gitu ya. Nggak usah di pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris, semua jurusan pun menurut saya perlu ada yang namanya skill, baik itu komputer atau bahasa, atau memang yang suka memang diminat bahasa, tambah lagi bahasanya Mandarin, Jepang, Korea, itu nambah relasi kan jadinya. Kalau Mbak sendiri ada nambah bahasa nggak sih selain bahasa Inggris dan Mandarin, Mandarin. Arab, Korea, Belanda. Tuh belajarnya otodidak apa? Otodidak sih kalau ini yang selain bahasa Inggris. Lihat dari film, nyanyian gitu. Karena itu tadi untuk yang misalnya kayak Belanda, alasannya itu adalah salah satu negara yang pernah menjajah kita. Maka saya adalah salah satu orang yang tidak mau lagi dijajah setelah itu dengan cara mempelajari bahasanya. Kalau mereka mempelajari bahasa kita untuk menjajah kita, minimal kita mempelajari bahasanya supaya kita maintain, kita menjaga diri supaya tidak dijajah lagi. Dari podcast kita kali ini, kita bisa belajar dari Mbak Nanda kalau pendidikan itu sepenting itu dan basic skill itu perlu ya. Perlu banget. Oke, segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan di next podcast selanjutnya juga lebih menambah wawasan kalian. Jangan lupa kita sekarang lagi PPKM, jangan lupa jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, hand sanitizer-nya dibawa. Terus jangan lupa vaksin. Kalian harus vaksin. Kalian tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.